Jadi payudara darah besar atau sirkulasi sistemik itu berasal dari ventrikel kiri yang membawa atau mengalirkan darah menuju ke seluruh tubuh. Penghitungan denyut jantung per menit sudah saya sampaikan minggu yang lalu bahwa Anda bisa menghitungnya dengan meraba denyut nadi baik di pergelangan tangan kanan ataupun pergelangan tangan kiri. Setiap orang akan berbeda, ya. Anda Anda harus mengetahui berapa denyut nadi kita dalam keadaan normal. Kemudian nanti kalau Anda olahraga, baik olahraga ringan ataupun olahraga berat, Anda hitung lagi berapa denyut nadinya per menit. Oke, lanjut. Next slide. Darah yang diangkut di dalam pembuluh darah nadi atau pembuluh arteri yang dindingnya lebih tebal daripada pembuluh darah balik atau pembuluh vena, ukurannya yang paling besar berada di dalam rongga dada, yaitu pada aorta dan pada arteri pulmonalis. Di sana pada pembuluh darah itu terdapat 3 lapisan dinding pembuluh darah. Pembuluh darah ini mula-mula besar, ukurannya bahkan paling besar itu sampai 3 cm. Kemudian tubuh, dan pembuluh darah itu makin lama akan makin kecil sampai arteriol pada arteri, dan bagian yang paling kecil pada vena dinamakan venul. Nanti venul dengan arteriol itu akan bertemu pada jaringan kapiler. Jaringan kapiler inilah pembuluh darah yang paling tipis dindingnya, karena di sana hanya ada 1 lapis endotel. Kenapa hanya 1 lapis? Itu untuk memudahkan supaya makanan mudah keluar, vitamin, nutrien-nutrien lain mudah keluar. Gas juga akan mudah keluar pada daerah kapiler untuk mencapai jaringan. Sudah di jaringan terjadi metabolisme, sisa-sisanya bersama gas karbon dioksida pun akan mudah masuk ke dalam sistem kapiler dan dikembalikan oleh sistem vena atau pembuluh balik menuju ke jantung. Ya, next, lanjut. Jadi itu adalah jantung beserta pembuluh-pembuluhnya. Dan sekarang kita harus mempelajari apa yang ada di dalam darah kita. Ya. Ini sudah, lanjut saja. Next slide, slide-nya lanjut. Kita sekarang akan mempelajari yang namanya darah. Ini bagian terpenting yang nanti akan Anda pelajari dan juga nanti akan Anda lihat baik Bapak maaf masih ke mute. baik. Ya, yang sebelumnya mengenai darah dulu. Jadi darah pada manusia, Anda harus tahu dulu berapa jumlahnya darah manusia. Kita mempunyai darah, jumlahnya adalah 7% dari berat badan.
Tapi ingat, jangan Anda lihat kalau ada yang gemuk sekali, wah itu darahnya pasti banyak. Tapi kalau ada yang kurus sekali, kasihannya ini, pasti dia darahnya sedikit. Tidak demikian. 7% diperkirakan dari berat badan ideal. Jadi kalau seseorang yang terlalu gemuk, tapi dilihat dari tinggi dengan ininya, maka kita akan berhitungkan kira-kira idealnya berapa dia punya darah. Dengan tinggi 160 cm kilogram. Yang sedang, kalau yang agak kurusan mungkin 45 kg, ya, maka kita tinggal hitung. Kalau 7% dari 60 kg berarti sekitar 4 liter darah seseorang. Yang 4 liter darah ini terdiri dari 2 bagian. Satu adalah yang berupa cairannya, dan yang satu lagi adalah berupa bagian padat dari darah. Bagian cairnya itu merupakan 55% dari 4 liter tadi. Jadi kira-kira 2 liter lebih itu adalah berupa cairan yang biasanya kita kenal dengan plasma darah. Sedangkan yang 45% itu adalah sel-sel darah di dalamnya. Plasma ini, plasma darah, itu 90% adalah air. Tubuh kita kan sudah nanti saya jelaskan bahwa tubuh kita ini setengahnya lebih itu adalah berupa cairan. Nah, di dalam bagian plasma ini 90% berupa air, dan yang 10% lagi isinya adalah protein plasma, garam anorganik, kemudian sari-sari makanan yang sudah dicerna dan diserap di dalam usus. Juga di dalamnya kita dapatkan juga adanya produk sampah atau produk sisa seperti urea, kreatinin, asam urat yang nantinya akan dibuang di ginjal. Kemudian di dalamnya juga kita dapatkan adanya hormon, ada vitamin, ada mineral, dan jangan lupa ada gas. Gas itu adalah oksigen dan karbon dioksida yang diikat oleh hemoglobin. Hemoglobin ini terdapat di dalam sel darah merah. Nanti kita bahas di belakang. Oke, lanjut. Sel-sel darah dalam tubuh manusia itu hanya ada 3 jenis. Pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Dan yang ketiga adalah trombosit atau sel darah pembeku. Tanpa adanya trombosit ini, maka darah kita tidak bisa membeku kalau terjadi kerusakan atau terjadi perdarahan. Ketiga jenis sel-sel darah ini, masih ingat kan yang penjelasan saya mengenai tulang, di mana di tengah-tengahnya ada sum-sum tulang. Disitulah sel-sel darah ketiga jenis ini dibentuk. Dengan tambahan bahwa sel darah putih nanti akan ada yang namanya limfosit yang dibentuk di dalam sistem limfatik. Sudah saya sebutkan sebelumnya, dinamakan hemopoiesis, yang namanya anemi atau terjadinya kanker seperti leukemia dan lain-lain. Stem cell atau asal daripada sel-sel darah tadi berada di dalam sum-sum tulang, kemudian ada yang dikeluarkan sudah jadi sel-sel darah yang matang, dan ada juga yang masih berupa produk yang belum dewasa. Pada orang dewasa, hemopoiesis ini di skelet atau seluruh sistem rangka berlangsung di semua tulang. Ya, kecuali seperti tadi, sel darah putih ini akan ada tambahan dihasilkan oleh jaringan limfoid.
Oke, lanjut. Naik. Kita lihat sekarang sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit. Ya. Ini adalah bentuk yang normal karena nanti pada penyakit-penyakit tertentu darah merah atau eritrosit yang tidak normal. Apakah itu yang putus, apakah itu yang lebih kecil atau lebih besar dan lain sebagainya. Nanti Anda akan pelajari siapa yang normal karena nanti ini akan ada perhitungannya. Sel darah merah ini per cc darah jumlahnya adalah sekitar 4-6 atau rata-rata sekitar 5 juta sel darah merah per milimeter kubik. Bentuknya sel darah merah ini adalah bikonkav. Bikonkav itu berarti dia melekuk di tengah-tengah. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, dia melekuk di tengah-tengah sehingga begini. Bagian tengah yang lebih tipis ini itu untuk memudahkan pertukaran gas, yaitu oksigen dan CO2, baik yang dibuang maupun yang di ini. Karena CO2 yang di hasil metabolisme itu harus dibawa juga oleh hemoglobin tadi yang ada di dalam sel darah merah. Demikian juga oksigen. Jadi gas itu baik dari jantung ke seluruh tubuh maupun dari seluruh tubuh menuju jantung dan ke paru-paru tetap harus berada dalam sel darah merah. Tidak begitu saja bebas berkeliaran di dalam pembuluh darah, tidak. Mereka harus diikat. Kemudian dibawa ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ya. Tapi sel darah merah ini pada saat dia dibentuk di dalam sumsum tulang, maka begitu keluar dari sumsum tulang, dia merupakan bentuk yang imatur yang namanya retikulosit. Nanti bentuknya akan lain lagi. Dan Anda harus bisa hafal bentuk retikulosit dan bentuk eritrosit. Ada perbedaan. Tapi sel darah merah ini tidak berinti, itu intinya. Ya. Kemudian dalam 1-2 hari nantinya sel yang imatur, sel darah merah tadi akan berubah menjadi sel yang sudah matang. Oke, lanjut, next. Kalau sel darah merah tadi jumlahnya begitu banyak per milimeter kubiknya, maka sel darah yang satu lagi, yaitu sel darah putih atau leukosit, pertama jumlahnya lebih sedikit. Kedua, dia punya inti. Ketiga, dia lebih jernih. Dan di dalam kejernihan selnya nanti ada yang punya granul atau bintik-bintik dan ada juga yang polos. Lanjut, next. Sel darah putih atau leukosit jumlahnya hanya sekitar antara 6 sampai 8.000 per milimeter kubik darah. Tapi bentuknya dia lebih besar daripada sel darah merah. Ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa sel darah putih atau leukosit ada 2 jenis. Yang satu punya bintik-bintik, yang satu lagi tidak punya bintik. Tapi kedua jenis sel darah putih tadi sama-sama mempunyai inti. Tapi nanti besarnya pun akan berlainan, ya. Nanti kita lihat. Lanjut. Next slide. Jadi nantinya sel darah putih itu terbagi 2, yang pertama adalah granulosit, yaitu yang mempunyai granul di dalam protoplasmanya, dan yang kedua adalah agranulosit. Jadi tidak punya granul atau tidak ada bintik-bintik di dalam protoplasmanya. Jadi yang ada hanya protoplasma dengan inti saja. Sedangkan yang satu lagi ada protoplasma
ada inti sel, dan kemudian ada granul-granul di dalamnya. Sehingga disebutkan itu adalah granulosit. Kita lihat nantinya jenis-jenisnya. Lanjut, PowerPoint-nya. Sebentar Bapak, ada kendala. Ya. Bentuk yang ada granulnya, diantaranya itu adalah ya bentuk yang ada granulnya atau polymorphonuklear itu PMN itu ada 3. Pertama adalah neutrophil, kedua adalah basophil, dan ketiga adalah eosinophil. Nanti kalau Anda lihat di mikroskop, besarnya dan warnanya itu akan berbeda. Yang satu nanti basophil, warna protoplasmanya agak kebiruan. Yang eosinophil, warna protoplasmanya agak kemerahan. Dan neutrophil biasanya bening, ya. Dan ini nanti masing-masing mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Sedangkan yang tidak ada granulnya atau dinamakan agranulosit, itu tidak ada bintik-bintiknya. Jadi polos saja protoplasmanya. Hanya ada inti dengan protoplasma dan dinding sel. Jadi kita kembali lagi di sini. Bentuknya leukosit atau sel darah putih ini lebih besar dibandingkan eritrosit. Dan pada neutrofil tidak berwarna. Karena yang berwarna itu nanti bintik granul-granulnya itu. Ya, jadi dalam setiap cc ini salah ininya, bukan 600, ini harusnya 6.000 ya. 6.000 sampai 10.000 atau rata-rata 8.000 leukosit per milimeter kubik. Anda semua pasti sudah pernah mendengar yang namanya leukemia atau tumor ganas sel darah putih. Kalau sel darah merah tidak ada. Trombosit pun tidak ada juga, tapi mereka mempunyai penyakit-penyakit atau kelainan yang lain. Pada leukemia, jumlah daripada leukosit ini tidak hanya 8.000 per cc-nya, tapi bisa mencapai puluhan atau ratusan ribu, bahkan jutaan per cc. Ya, jadi Anda bisa bayangkan begitu banyak sel darah putih dan bentuknya pun bermacam-macam. Sudah tidak sama dengan bentuk yang normalnya. Fungsinya sel darah putih ini ada beberapa. Tapi yang inti sel darah putih adalah dalam fungsi pertahanan tubuh terhadap mikroba yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nanti pekerjaan sampingannya yang lain membuang zat-zat sampah di dalam pembuluh darah, membuang materi-materi asing atau yang tidak dikenal dalam pembuluh darah, itu nanti akan dimakan oleh sel-sel leukosit tertentu. Oke, lanjut. Next. Jadi yang tadi itu, yang granulosit adalah neutrophil, eosinophil, dan basophil. Sedangkan yang agranulosit adalah monosit dan limfosit. Kita lihat neutrophil. Nanti neutrophil Anda harus hafalkan yang normalnya seperti apa. Dan yang tidak normalnya bentuknya bagaimana. Nanti akan ada contoh-contohnya di dalam pemeriksaan dengan mikroskop di laboratorium. Hafalkan dengan baik bentuk normalnya. Sehingga nanti kalau Anda sudah hafal bentuk normalnya, begitu diberikan tugas untuk memeriksa darah seseorang, Anda akan tahu, ini tidak normal. Ini jumlahnya berlebih, dan sebagainya. Karena pekerjaan Anda memerlukan ketepatan, keakuratan, dan kecepatan. Ya, jangan sampai nanti disuruh periksa salah satu sampel darah aja, Anda bisa memerlukan waktu sampai berjam-jam. Itu tidak boleh. Ya, dalam waktu sekejap Anda harus sudah tahu, ini tidak normal. Ini jumlahnya berlebih, ini jumlahnya kurang, dan sebagainya. Baik, kita kembali. Neutrophil itu berfungsi di dalam tubuh kita
Jadi dia ini pokoknya begitu melihat benda asing, kalau kita sih contohnya misalnya melihat orang tidak dikenal, udah biarin aja lah, cuekin, nggak usah ditegur, nggak usah dilihat, ya. Jadi begitu melihat materi asing, apakah mikroba atau sel kanker atau sel-sel jaringan yang mati, ya, maka itu biasanya akan dimakan oleh neutrofil ini. Neutrofil ini paling cepat pergerakannya. Kenapa? Karena dia itu sama dengan tentara atau polisi. Jadi kalau ada suatu kekacauan, ada orang yang jahat, ada orang yang ngajak perang dan sebagainya, dia harus cepat datang ke tempat terjadinya ancaman tadi. Sehingga neutrofil ini akan bergerak cepat, bisa menerobos dinding kapiler yang hanya satu lapis dindingnya, kemudian menuju ke daerah yang diperlukan. Apakah di daerah itu ada infeksi, apakah di daerah itu ada benda asing, dan lain sebagainya. Dan kemudian cara neutrofil itu khas, yaitu melakukan diapedesis. Nanti kita lihat gambarnya di belakang. Jadi benda asing tadi, baik benda asing itu berupa mikroba atau sel-sel mati dan sebagainya, akan dimakan dan kemudian dibunuh dengan cara fagositosis. Fagositosis itu memakan benda asing. Sel yang kedua, eosinofil. Nah, pada eosinofil ini bentuknya tidak sama dengan neutrofil karena dia nanti bintik-bintiknya itu akan berbeda pada pewarnaan ya maksudnya. Tapi kalau pada aslinya sih enggak. Ini biasanya sering ditemukan pada daerah peradangan. Apakah peradangan karena trauma atau peradangan karena infeksi. Tapi yang paling sering eosinofil ini muncul alergi. Di mana akibat alergi tadi bisa menimbulkan penyempitan saluran nafas, bisa menimbulkan bercak-bercak di kulit, dan lain-lain. Disitulah eosinofil akan datang untuk menetralisir keadaan itu tadi. Oke, next, lanjut. Satu lagi basofil, ini nih yang tadi saya jelaskan, yaitu bagaimana si neutrofil ini bergerak di dalam pembuluh darah dan dia bisa keluar. Ya, dia mempunyai cabang nantinya, ya, ada juga yang tidak mempunyai cabang. Kemudian dia nanti akan masuk ke daerah yang misalnya daerah infeksi, di mana di sini kita lihat adanya mikroba atau bakteri-bakteri atau virus. Dia akan datang kemudian menjulurkan protoplasmanya, kemudian nanti akan ditelan dan kemudian dibunuh di dalam tubuh neutrofil tadi. Pada keadaan-keadaan seperti HIV atau keadaan lain, virus tadi justru membunuh neutrofil ini. Itu kebalikannya. Jadi virus HIV itu bisa membunuh sel darah putih yang merupakan tulang punggung terhadap pertahanan tubuh. Sehingga pada orang-orang dengan AIDS atau HIV, maka daya tahan tubuhnya akan sangat menurun. Sehingga nantinya penyakit yang paling ringan pun bisa membunuh seseorang penderita AIDS. Ya, tapi nanti saya jelaskan di patologi nantinya. Oke, jadi nanti bakteri ataupun benda asing sama, nanti akan dimakan, kemudian dihancurkan di dalam sel neutrofil ini tadi. Ini yang dinamakan fagositosis. Ya, lanjut. Next. Sedangkan monosit ataupun limfosit biasanya akan muncul di daerah-daerah yang menimbulkan alergi. Karena di dalam sel basofil tadi sitoplasmanya mengandung heparin,
dan histamin yang merupakan agen-agen daripada proses peradangan. Kemudian dilepas sehingga terjadilah proses alergi tadi. Nanti dibantu oleh eosinofil untuk menetralkan proses alergi yang terjadi. Monosit ini merupakan bagian daripada agranulosit atau sel darah putih yang tidak mempunyai bintik-bintik atau granul dalam tubuhnya. Monosit ini merupakan sel leukosit yang paling besar, di mana sel-sel darah ini sebagian ada dalam pembuluh darah dan sebagian lagi nanti dia sering jalan-jalan di jaringan-jaringan biasa. Nanti kalau ada di jaringan tubuh yang lain, bentuk selnya jadi lebih besar dan di sana dinamakan makrofag. Itu biasanya akan memakan jaringan mati, memakan sel tumor dan lain sebagainya. Ya. Dan sel darah putih yang terakhir adalah limfosit. Next, lanjut. Limfosit ini merupakan inti daripada daya pertahanan tubuh. Ini dibentuk di dalam sumsum tulang dan nanti sebagian lagi di dalam jaringan limfatik. Itu sebabnya namanya juga limfosit. Tapi jaringan sel-sel limfosit ini pada umumnya harus dimatangkan. Dan yang sangat berperan pada peperangan dengan bakteri ataupun dengan virus, ya, ataupun dengan mikroba patogen lainnya, limfosit T dan limfosit B. Jadi kedua limfosit ini dimatangkan di dua tempat yang berbeda. Limfosit T itu nanti akan dimatangkan di jaringan timus yang terdapat di daerah toraks, berdekatan atau di atas jantung mendekati leher. Di sana ada semacam kelenjar yang dinamakan kelenjar timus yang pada saat kita sebelum akhir balik akan menghasilkan hormon yang bisa mempercepat pertumbuhan. Jadi limfosit T nanti dimatangkan di daerah timus, sedangkan limfosit B nanti akan dimatangkan di dalam sumsum tulang belakangnya itu sendiri. Fungsinya limfosit ini terutama adalah untuk pertahanan tubuh. Sehingga dia akan memakan dan membunuh sel yang dianggap abnormal seperti virus yang masuk, bakteri yang masuk, sel kanker, sel-sel jaringan yang sudah mati, ataupun sel-sel jaringan dari proses transplantasi. Jadi limfosit inilah yang akan meningkatkan daya tahan tubuh pada seorang manusia. Dan Anda harus ingat, limfosit ini akan dibentuk oleh protein, kemudian oleh vitamin-vitamin tertentu. Dan di samping itu apa? Pola hidup yang baik. Kalau kita sering begadang, jarang tidur, makan tidak keruan, limfosit ini akan sedikit dibentuknya. Sehingga nanti kita akan mudah sakit. Atur waktu itu dengan baik, pergaulan, dan juga menghafal dan istirahat yang cukup. Kita lihat sekarang sel darah yang terakhir, itu trombosit. Trombosit ini ukurannya sangat kecil, sehingga sekitar 2 milimikron. Tapi dia sangat penting pada proses pembekuan darah. Anda masih ingat kan demam berdarah? Jadi dengue hemorrhagic fever itu disebabkan oleh apa? Kadar trombositnya turun sangat rendah. Akibat trombosit itu sangat rendah, maka akan terjadi otomatis perdarahan di dalam tubuh kita. Sehingga pasien meninggal nantinya karena adanya perdarahan dan juga adanya shock di dalam
seseorang penderita demam berdarah. Itu sebabnya kalau penderita demam berdarah, nanti Anda akan disuruh periksa trombosit itu kadang-kadang 2 jam sekali, maksimal setengah hari atau sehari sekali. Ya, itu akan diperiksa terus. Normalnya jumlah trombosit itu adalah 350.000 per milimeter kubik. Dan kalau sudah turun di bawah 100.000 per milimeter kubik, itu dokternya akan ketakutan. Seperti saya tuh kalau merawat pasien-pasien dengan demam berdarah. Ya, apalagi kalau sudah di bawah 50 atau 40.000, aduh sudah. Itu sudah dikatakan hopeless ya. Karena di situ nanti darah itu akan keluar dari pembuluh darah dan perdarahan pada tubuh pasien tadi akan terjadi di seluruh tubuhnya. Oke, lanjut, next. Ini adalah proses yang terjadi pada suatu perdarahan. Proses perdarahan itu bisa terjadi 2 hal. Pertama karena penyakit, kedua karena trauma. Kalau penyakit seperti tadi, misalnya infeksi, ya, ataupun kelainan bawaan, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah trauma. Trauma itu misalnya terpukul, tertusuk, teriris, rusaklah dinding pembuluh darah. Darah itu kalau di dalam pembuluh darah, trombosit tidak berfungsi di sana. Tapi begitu darah keluar dari pembuluh darah, disitulah trombosit itu berfungsi. Karena darah tidak boleh keluar dari pembuluh darah. Ya, apapun yang terjadi tidak boleh keluar dia. Jadi disebut darah itu kalau berada di dalam pembuluh darah. Kalau sudah keluar, maka biasanya dia akan membeku di luar dan disebut bekuan darah. Jadi pada kejadian perdarahan karena apapun, infeksi, demam, ya, kelainan bawaan, trauma, ya, dan sebagainya, maka terjadi 2 hal seperti ini untuk diketahui aja, tidak akan ditanyakan ini ya. Jadi Anda supaya tahu bahwa di mana fungsi trombosit nantinya. Jadi pada saat ada sel jaringan yang rusak, yang masuk ke dalam darah, ya ini dari luar nih. Nah kemudian trombosit yang melekat pada lapisan pembuluh darah yang rusak itu akan merangsang protrombin. Protrombin inilah yang akan berubah menjadi trombin, kemudian trombin akan berubah menjadi fibrinogen. Fibrinogen ini yang akan membuat atau membentuk benang-benang fibrin seperti jala begitu yang cukup longgar dan kemudian bertambah padat dan kemudian jadilah bekuan fibrin. Sehingga kalau Anda tertusuk atau Anda teriris kecil, kalau dibiarkan kan terjadi di situ adanya bekuan darah. Tapi sebelumnya itu darahnya akan keluar terus menetes sebelum terjadinya proses ini. Jadi ini disebut tahap pembekuan darah atau koagulasi. Ya, next, lanjut. Hemostasis yaitu kejadian di mana pembuluh darah tadi mengalami kerusakan oleh sesuatu hal. Maka darah yang keluar tidak boleh dibiarkan. Karena seperti tadi saya bilang, darah kita itu dengan berat 60 kg, maksimal kita hanya punya 4 liter. Jadi kalau dibiarkan, misalnya tinggal setengahnya, maka pasien tadi akan terjadi resiko kematian. Nah, organ-organ dalam tubuh kita itu punya suatu ciri yang khas, di mana biasanya mereka akan bisa menolong dirinya sendiri, termasuk pembuluh darah. Pada saat pembuluh darah tadi mengalami kerusakan, misalnya robek, terpotong, tertusuk, dan sebagainya, maka yang pertama, pembuluh darah yang tadinya misalnya diameternya seperti ini, dia akan menciut atau dinamakan vasokonstriksi. Kenapa? Kan kalau ada lubang atau ada robekan, kalau dia menciut, maka lubang atau robekannya akan mengecil. Dan darah yang lewat di situ akan lebih sedikit. Sehingga darah yang keluarnya nanti lebih sedikit lagi.
Bayangkan kalau ada kerusakan pembuluh darah, pembuluh darahnya tambah besar, makin banyak darah keluar. Tapi secara alami, pembuluh darah itu begitu ada kerusakan, robek, ketusuk, terpotong, maka pembuluh darahnya akan kontraksi atau vasokonstriksi, diameternya akan mengecil. Dan kemudian di tempat yang rusak tadi, apakah itu robek atau tertusuk, terjadilah proses yang tadi saya jelaskan, yaitu pembentukan sumbatan oleh sel-sel darah pembeku tadi. Di mana tadi pada akhir-akhirnya dia akan membentuk serabut atau jala yang dibentuk oleh serabut-serabut fibrin tadi, kemudian ditumpuk dengan trombosit tadi, dan terjadilah yang ketiga, yaitu koagulasi atau pembekuan darah. Dan biasanya nanti sesudah beberapa lama, jam atau hari, terjadi namanya fibrinolisis. Ya, fibrinolisis itu nanti akan terjadi kehancuran atau perubahan pada daerah yang menutup daerah yang luka tadi. Oke. Lanjut, next. Sesudah hemostasis, kita akan pelajari yang namanya golongan darah. Golongan darah ini memang kalau zaman sekarang sih lebih mudah cara pemeriksaannya. Kita kenal golongan darah ini ada 4. A, B, AB, dan O. Golongan darah AB dan golongan darah O mempunyai kekhususan, di mana dikatakan bahwa golongan darah AB, kalau terjadi keperluan penambahan golongan darah AB dan tidak didapatkan golongan darah AB dimanapun, maka dia bisa dalam keadaan darurat diberikan golongan darah yang lain. Baik golongan darah A, golongan darah B, ataupun golongan darah O. Karena golongan darah AB-nya kebetulan kosong dan pasien memerlukan darah misalnya untuk operasi, sesudah melahirkan, dan lain sebagainya. Sedangkan golongan darah O, kekhususannya apa? Golongan darah O ini biasanya kebetulan, memang biasanya lebih banyak daripada golongan darah yang lain. Golongan darah O ini dalam keadaan darurat bisa diberikan ke semua golongan darah untuk menambah darah yang diperlukan. Baik ke golongan darah A, ke golongan darah B, ataupun ke golongan darah AB. Tapi bagaimanapun, sebaiknya yang terbaik adalah tetap golongan yang sama. Jadi kalau berbeda golongan darahnya, kita bisa berikan pada golongan darah AB itu dari golongan darah yang lain, atau golongan darah O bisa diberikan ke semua golongan darah dalam keadaan darurat atau sangat darurat dengan kehati-hatian. Sehingga golongan darah O dinamakan donor universal. Sedangkan golongan darah AB yang bisa menerima dari semua golongan dinamakan resipien universal. Ya. Kecuali golongannya ini yang diperiksa, karena nanti pada saat kita mau memberikan transfusi, maka si pemberi transfusi ataupun Anda di laboratorium harus memeriksa hal yang lain pada saat sekarang. HIV, ya, HBsAg, dan kalau kebetulan orang yang diambil darah atau orang yang akan diberikan darah bukan orang Asia, diperiksa faktor resus. Kalau hanya orang Asia, karena orang Asia itu hampir 99% resusnya adalah positif. Dan biasanya di luar orang Asia, seperti orang kulit putih, ya, atau orang kulit hitam, misalnya orang negro, itu mereka lebih sering resus negatif. Nanti itu akan Anda pelajari lebih detail pada transfusi atau pada pelajaran golongan darah. Ya. Kenapa kita harus periksa juga HIV dengan HBsAg? Karena HIV dengan HBsAg ini paling sering menular lewat darah.
Jadi kalau kita ngambil seseorang sehat dia, kita ambil dia golongan darah A untuk diberikan ke pasien dengan golongan darah A lagi. Tapi Anda lupa tidak periksa HIV atau HBsAg. Ternyata pasien tadi adalah penderita hepatitis yang positif atau penderita HIV yang positif. Maka itu langsung akan menular kepada pasien yang diberikan transfusinya tadi. Anda bisa bayangkan kan kalau dengan HIV sudah tidak ada harapan hidup lagi. Kalau itu misalnya dari hepatitis, kalau hepatitis B, kemungkinan nantinya untuk jadi sirosis dan sebagainya itu lebih besar. Jadi nanti kecuali pemeriksaan golongannya, juga diperiksa HIV, HBsAg, dan faktor resus kalau diperlukan. Faktor resus ini biasanya diwaspadai terutama pada pemberian transfusi atau kehamilan yang kedua pada pernikahan ataupun pada orang Asia yang diberikan darah dari orang non-Asia. Biasanya memang reaksinya timbul pada transfusi yang kedua. Sedangkan kalau pada wanita hamil, reaksinya timbul pada kehamilan yang kedua. Iya. Next, lanjut. Kita lihat di sini pembuluh darah. Pembuluh darah sebetulnya sudah saya jelaskan, yang intinya ada dua, yaitu pembuluh darah arteri yang dari jantung. Jadi semua pembuluh darah yang keluar dari jantung itu adalah arteri. Ingat, semua pembuluh darah yang balik ke jantung itu namanya vena. Dan arteri ini 99% darahnya kaya akan oksigen. Jadi darah yang di dalam arteri itu 99% pada arteri kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan darah yang terdapat di dalam pembuluh darah balik atau pada vena 99% juga kaya akan karbon dioksida, terbalik dengan yang arteri. Kecuali pada vena pulmonalis. Arteri dan vena dindingnya sama. Baik arteri maupun vena dindingnya 3 lapis. Ya, nah seperti ini nih. Nah, ini adalah pembuluh darah arteri yang dipotong. Jadi ini pembuluh darah dipotong tengah. Kita lihat secara melintang sekarang di sini. Bagian paling luar ini adalah serabut jaringan ikat yang kuat. Biasanya agak tebal di sini, yang dinamakan tunica adventitia atau tunica externa yang terdiri dari jaringan ikat yang disebut jaringan fibrosa. Di tengah-tengahnya ini harusnya warnanya merah di sini ya. Tengah-tengah ini adalah jaringan otot. Dan ototnya di sini adalah otot polos yang akan bergabung dengan serabut elastis. Di sini kalau pada arteri ini tebal. Dan paling dalam ini adalah satu lapis endotel atau epitel squamosa. Nah, kalau pada kapil, nanti kan seperti saya bilang tadi, arteri ini mula-mula besar. Makin lama makin kecil, sampai yang paling kecil itu namanya apa? Arteriol. Pada arteriol, ini masih ada dinding ini, tapi sudah sangat tipis. Mungkin serabut fibrosanya hanya selapis. Otot-otot polosnya juga mungkin hanya 1 atau 2 lapis. Tapi sampai di kapiler, ini hilang dua-dua ini. Nah, otot sama tunica externa ini hilang. Tinggal lapisan yang paling dalam saja, yaitu selapis endotel. Sehingga ini yang memungkinkan gas ataupun makanan masuk ke dalam sistem kapiler tadi. Pada vena sama 3 lapis seperti ini, tapi nanti di vena dinding jaringan ikat ini serta dinding ototnya lebih tipis. Sehingga vena itu biasanya lebih lembek dibandingkan dengan arteri.
arteri harus kuat. Karena apa? Karena dia menahan dorongan darah yang masuk di tengah-tengah ini di lumennya yang dipompa oleh ventrikel. Sehingga Anda bisa merabahkan denyutannya di nadi arteri radialis. Kalau di vena radialis nggak akan bisa teraba. Ya. Tapi di nadi arteri radialis ini akan teraba denyutan jantung. Oke. Jadi yang vena Anda bisa lihat di sini dindingnya ini lebih tipis tapi tetap 3 lapisan. Ya, tapi nanti vena punya hal yang khusus, nanti saya jelasin. Lanjut, next. Nah, ini dia vena. Sekarang kita pembuluh darah ini kita potong dari atas ke bawah, memanjang. Apa sebab bedanya di sini arteri dengan vena? Kalau pada vena, ternyata kita dapatkan ini, katup. Seperti pada jantung. Jadi katup itu lentur ya. Dia lentur, jadi sifatnya katup ini pasif. Tidak bisa dia bergerak-gerak sendiri, begitu enggak. Dia pasif. Kalau ada yang lewat, dia terbuka, nanti nutup lagi. Pada jantung pun kan demikian. Itu kalau dipompa dari atrium, terbuka dia, masuk darah ke ventrikel, kemudian dia nutup lagi kalau didorong. Pada vena pun demikian. Tapi pada arteri, jangan harap ada yang beginian. Di arteri ininya polos. Dinding pembuluh darah itu polos. Tidak ada katup satu biji pun sepanjang arteri sampai ke jaringan. Tidak ada katup. Jadi nanti seluruh pembuluh darah arteri menuju ke semua jaringan tubuh. Nanti di jaringan tubuh bagian yang paling kecil pun di sana masuk ke dalam kapiler, masuk ke dalam kembali lewat pembuluh darah balik, yaitu pembuluh vena. Vena ini ada di semua jaringan, sama seperti arteri. Hanya nanti tujuannya darah yang masuk ke vena akan menuju ke jantung. Apa fungsinya katup ini? Kan berbeda arah daripada darahnya. Sama seperti kalau Anda lihat di jalan tol, yang satu dari Jakarta ke arah Bandung, satu lagi dari Bandung ke arah Jakarta. Ini pun demikian. Ini yang menuju ke arah jantung, nanti vena di sebelah arteri di sebelahnya, dia menuju ke dalam jaringan dari jantung. Dalam vena, apa gunanya katup ini? Jadi darah nantinya akan naik menuju jantung setelah dia mendapat pompaan dari otot-otot di luar vena di sekitarnya. Di sekitar vena ini pasti akan banyak otot. Apakah otot di kaki, otot di badan, ataupun otot di tubuh yang lainnya. Ya, nanti darah itu akan dipompa naik ke atas. Ke atas dalam arti kata, kalau dari bawah itu menuju ke jantung, tapi kalau dari atas ini nggak usah dipompa, dia akan turun sendiri. Tapi tetap sistemnya seperti ini. Ada katupnya. Sudah masuk di dalam saluran ini, nah, kan pada saat darah masuk ke sini, darah yang di sini naik ke atas, bukan? Nah, jadi ini penuh darah. Pada saat ini darahnya penuh, maka katup di atasnya dan katup di bawahnya akan tertutup. Tek-tek, nutup dua-duanya. Kenapa demikian? Supaya darah yang ada di sini tidak balik lagi ke bawah. Demikian juga darah yang di atas sini tidak balik lagi ke bawah sini. Dia akan tetap di sini. Yang sudah di sini pun tetap di sini. Yang di bawah sini nanti diisi lagi dari bawah, tetap di sini. Kemudian ada denyutan dari otot ataupun jaringan di sekitar sini, naik lagi dia ke atas. Yang di sini naik ke atas, yang di sini pun akan naik ke atas sini. Dan yang di bawah tadinya akan masuk ke dalam ruangan di sini. Sudah masuk, nutup lagi. Demikian seterusnya. Jadi seperti orang naik tangga. Nggak ada yang naik tangga, naik
diam terus diam dulu di situ, nggak usah naik dulu gitu kan, nggak ada. Pasti dia akan naik terus ke atas. Demikian juga darah di dalam vena, dia seperti orang naik tangga akan terus naik ke atas. Hanya tidak seperti orang naik tangga, kalau orang naik tangga sekali waktu turun, dia enggak. Darahnya akan terus masuk sampai ke dalam jantung. Vena pun demikian, diameternya makin lama makin kecil, ya, jadi yang mendekati sistem kapiler itu dinamakan venul. Jadi naiknya darah dari kaki sampai ke jantung yaitu dibantu oleh kontraksi bawah, dibantu dengan tekanan negatif yang ada pada rongga dada pada saat pernafasan, ya. Dan kalau yang dari atas dibantu oleh faktor. Oke. Next, lanjut. Tadi kan sudah saya perlihatkan, ya, seperti jaring-jaring. Diameternya aja lebih halus dari rambut. Dan dindingnya tidak 3 lapis lagi. Kalau ini kan masih 3 lapis. Kan udah saya sampaikan tadi, dindingnya hanya 1 lapis endotel. Membrannya tipis, sehingga di kapiler itulah terjadi pertukaran. Baik itu zat makanan, sampah-sampah, dan juga gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Dan kapiler ini terdapat di seluruh jaringan tubuh kita, baik yang di dada, yang di perut, yang di tangan, ya, yang di pelvis, dan sebagainya, nyebut di kepala. Oke, lanjut, next. Adalah sistem limfatik. Nanti saya perlihatkan kenapa diperlukan sistem limfatik ini. Sistem limfatik ini terdiri atas pertama cairan nodus limfe. Nodus lim itu adalah yang dikenal dengan kelenjar getah bening. Mungkin ada beberapa yang pernah mengalami atau yang hampir semuanya pernah mengalami kalau kita sedang sakit menelan atau flu ataupun di bawah dagu. Benjolannya kecil lah, kira-kira sebesar kacang hijau atau lebih besar sedikit. Tapi nanti sesudah infeksinya itu hilang, dia hilang lagi. Atau mungkin pernah mengalami ada di lipat paha sini, benjolan yang kecil-kecil muncul, tapi nanti hilang lagi. Itu adalah kelenjar getah bening, di mana disitulah diproduksi sel-sel limfosit, dan di sana pun terjadi pembunuhan, baik itu bakteri, virus, jaringan yang tidak dikenal, jaringan mati, aliran lim, dan nodus limfe. Ada lagi yang namanya organ limfe. Organ lim ini biasanya merupakan sistem limfatik, membentuk satu organ yang cukup besar, yaitu pada timus yang di dada dan juga pada, dan bentuk yang terakhir adalah tonsil atau amandel. Kalau Anda buka mulut, nanti ada di ujung daripada ujung gigi belakang itu, di belakangnya ada benjolan yang bulat 2. Ya, kanan dan kiri. Itu adalah namanya tonsil atau amandel. Itu merupakan jaringan limfe yang difus. Jadi tidak berupa kelenjar, tidak berupa organ. Ini hampir sama dengan cairan plasma. Jadi cairan lim itu, kalau cairan plasma kan merah, karena di sana ada sel-sel darah. Sel darah merah dan sebagainya, sehingga warnanya bening.
Karena di sini tidak ada protein plasma kecuali sel darah putih limfosit. Sel darah putih yang lain tidak akan ada di dalam pembuluh limfe ini. Pembuluh limfe ini bentuknya hampir sama dengan pembuluh balik atau vena. Ada katupnya. Dan dindingnya juga tipis dan lembek seperti vena. Gunanya cairan limfikal lain yang tidak nanti kita lihat gambarnya. Lanjut, next. Jadi darah yang keluar dari jantung seluruhnya adalah gambarannya mulai dari daerah leher ya, kemudian
tinggal sedikit lagi. Ini kelenjar-kelenjar getah bening tadi yang jadi yang penting kita tahu fungsi sistem limfatik, yaitu mengembalikan cairan dan mengangkut pertama adalah cairan yang dibuang dari jaringan setelah metabolisme itu akan masuk ke dalam sistem pembuluh darah balik atau vena, dan sebagian lagi masuk ke dalam sistem limfatik yang tidak terangkut ke dalam sistem pembuluh darah balik atau vena. Kemudian limfosit yang dibentuk di dalam kelenjar-kelenjar lim itu akan dimasukkan juga ke dalam pembuluh darah cairan sus ke dalam pembuluh darah. Penting nomor 4 ini, di mana kelenjar-kelenjar getah bening atau kelenjar lim yang tadi sekian banyak di seluruh tubuh, di lipat paha, itu akan menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Ya. Karena apa? Supaya tidak menyebar ke tempat yang lebih luas lagi. Itu sebabnya tadi akan membesar sehingga bisa diraba oleh kita. Jadi pada saat datang musuh, bakteri, virus, zat asing, alergen, dan sebagainya, kelenjar lim ini akan termasuk limfosit, sehingga itu sebabnya pada keadaan demikian amandel, kalau dia sering kena infeksi, maka amandel atau tonsil itu akan dari gambar ini nanti Anda bisa melihat itu tadi bekerja atau berfungsi. Next, lanjut. Tidak semua cairan ataupun pada saat awal dari pembuluh dari arteri ini masuk
ke dalam jaringan. Di sini terjadi metabolisme, sudah selesai dikeluarkan, baik itu berpatnya. Sebagian nantinya ya itu akan masuk ke dalam sistem vena. Sebagian lagi dia berada di luar jaringan, di jaringan interstisial, masuk ke dalam sistem lim. Ini ujung daripada pembuluh darah. Ya. Jadi yang tidak atau yang tertinggal di dalam jaringan ini akan dimasuk di mana pembuluhnya dan juga memiliki katup untuk memastikan bahwa cairan itu akan terus berjalan menuju ke arah jantung. Nanti dari seluruh cairan lim itu akan berkumpul thoracic dextra, ya.